Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Kelelahan Maya bukanlah jenis kelelahan yang bisa disembuhkan oleh tidur 7 jam. Itu adalah kelelahan yang berurat berakar, warisan dari 9 bulan mengandung, dan 3 bulan bergadang mengurus Dama, putranya. Malam itu, dinginnya udara Wonosobo terasa lebih menusuk, menembus selimut katun tebal. Tetapi bukan kedinginan yang membangunkan Maya pada pukul 03.17 dini hari. Telinga sang ibu menangkap alunan suara yang lembut, seperti pecahan kaca yang dilebur menjadi madu. Itu bukan tangisan Dama. Bayi laki-laki itu tidur telentang, dadanya naik turun dalam ritme yang sempurna. Suara itu adalah sebuah melodi, sebuah lagu Nina Bobo. Senandung itu pelan, nyaris tak terdengar, namun entah bagaimana mampu mengalahkan dengkuran suaminya, Bima, yang terbaring berat di sisinya. Melodinya asing, tidak menyerupai lagu-lagu pengantar tidur yang biasa ia lantunkan, atau yang diputar dari aplikasi pengasuhan. Nada-nadanya terasa kuno, menggunakan skala yang tidak lazim, terdengar seperti nyanyian yang berasal dari kedalaman hutan purba, bukan dari lingkungan perumahan pinggiran kota. Maya menahan napas. Pikiran sang wanita muda berpacu kencang, berusaha mencari penjelasan logis. Apakah itu suara tetangga yang terbangun? Apakah itu dari ponsel Bima yang menyala tanpa sengaja? Mustahil. Suara itu terlalu murni, terlalu hidup untuk menjadi rekaman. Lagu itu memiliki resonansi udara, seolah seseorang bernyanyi tepat di balik dinding kamar. Untuk kali ketiga dalam seminggu, ketakutan yang dingin menjalari tulang punggungnya. Perasaan itu bukan takut pada hantu, melainkan rasa ngeri yang lebih primitif. Perasaan bahwa privasi terpentingnya telah dilanggar, bahwa ada sesuatu yang asing telah memasuki lingkaran kehidupannya yang suci. Ia bangkit perlahan, kakinya menyentuh lantai kayu yang dingin. Setiap gerakan terasa diperbesar dalam keheningan malam. Wanita yang baru menjadi ibu itu melangkah hati-hati menuju ranjang bayi Dama. Putranya yang mungil itu terbungkus rapi. Hanya wajah kecilnya yang bulat terpampang di bawah cahaya rembulan samar yang menyusup dari jendela. Dama tampak damai, terlalu damai. Seolah-olah melodi yang meresahkan itu justru berfungsi sebagai penenang sempurna bagi sang bayi. Senandung itu makin jelas. Terdengar jelas bahwa sumber suara itu berada di luar, di balik jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang. Tempat yang hanya dibatasi oleh pagar kayu rendah dan hutan kecil yang belum dijamah. Kali ini lagu itu memiliki lirik, meskipun bahasanya tidak dapat Maya kenali. Liriknya terdengar seperti bisikan rahasia, berisi konsonan lembut dan vokal yang memanjang, seolah-olah mengundang si pendengar ke tempat yang jauh. Maya menoleh ke jendela. Jendela itu besar, berlapis kaca tunggal, dengan korden linen tipis yang bergoyang lembut tertiup angin pendingin ruangan. Kaca jendela memantulkan bayangan samar Maya yang pucat, rambutnya acak-acakan. Maya harus melihat. Naluri keibuan sang wanita menolak ketidakpastian. Jika ada orang asing di luar sana, pencuri atau bahkan orang gila, Maya harus tahu untuk melindungi Dama. Dengan keberanian yang dipaksakan, yang muncul dari cinta tanpa syarat, Maya meraih tepi korden. Jantungnya berdebar, memompa darah dengan liar ke seluruh tubuh. Wanita itu menarik korden, bukan dengan cepat, melainkan perlahan, seperti membuka tirai teater yang akan mempertunjukkan akhir dari hidupnya yang damai. Udara di luar gelap, namun rembulan malam sedang penuh, memandikan halaman belakang dengan cahaya perak yang dingin. Dan di sana, di tepi jendela batu kamarnya, tepat di ambang batas antara dunia luar dan tempat tidurnya yang privat, seseorang itu berada. Duduk. Sosok itu duduk dengan lutut tertekuk, punggungnya menghadap Maya. Sebuah siluet sempurna melawan latar belakang hutan yang gelap. Gerakannya diam dan elegan. Pakaian yang dikenakan sosok itu serba putih, berkilauan tipis, bukan kilauan kain sutra biasa, melainkan seperti cahaya yang terperangkap dalam serat. Lagu itu berhenti. Keheningan yang menggantikan melodi terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Sosok itu perlahan-lahan memutar kepalanya. Wajah,
Wajah yang begitu sempurna, begitu indah hingga terasa salah. Itu adalah seorang gadis. Usianya mungkin 16 atau 17 tahun. Rambut hitamnya terurai panjang menyentuh tanah dan kulitnya tampak seperti porselen yang memancarkan cahaya. Namun, yang membuat napas Maya tercekat bukanlah kecantikannya, melainkan matanya. Mata bening itu, yang berwarna hijau zamrud, tidak memandang Maya sama sekali. Pandangan gadis itu, stabil dan intens, tertuju lurus ke satu titik, putranya, Dama, yang terbaring damai di ranjang. Maya tidak bisa bergerak. Ia merasa diperhatikan, bukan oleh gadis itu, melainkan oleh kekuatan tak terlihat yang mengikatnya ke tempat itu. Gadis itu tidak menyanyi lagi, tetapi tatapan mata sang gadis terasa lebih keras daripada ribuan lagu Nina Bobo, mengalirkan sensasi dingin yang sama yang dibawa oleh melodi kuno tadi. Maya berdiri tegak, terpisah oleh selembar kaca tipis, menyadari bahwa melodi itu memang bukan halusinasi. Senandung itu adalah sebuah panggilan, sebuah undangan, yang ditujukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk jiwa Dama. Dinding kaca terasa seperti lapisan es tipis yang siap pecah. Maya, istri Bima dan ibu Dama merasakan suhu tubuhnya turun drastis, terlepas dari kehangatan selimut yang baru saja ia tinggalkan. Rasa takut yang murni dan menusuk telah menggantikan rasa lelahnya. Sosok gadis di tepi jendela, yang kini menatap tanpa berkedip ke arah ranjang bayi, adalah anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh logika fana. Tangan Maya masih memegang korden, buku-buku jarinya memutih. Wanita itu sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan milik dunianya. Kecantikan gadis itu, Kenanga, nama yang terlintas tanpa sebab di benak Maya, bukanlah kecantikan manusia. Itu adalah estetika yang tidak tersentuh, tanpa celah, tanpa kepolosan yang memudar oleh waktu. Seolah-olah Kenanga adalah sebuah ide yang diwujudkan, bukan makhluk yang bernapas. Tiba-tiba gadis bunian itu tersenyum. Senyum Kenanga kecil, namun memiliki daya pikat yang mengerikan, seperti jebakan yang dibuat dengan sangat indah. Dalam sekejap, Maya merasa kakinya tertarik untuk membuka jendela, mengakhiri penghalang rapuh antara keduanya. Seolah membaca pikiran Maya, gadis di luar itu berbicara. Suaranya selembut desahan napas di atas air, namun bergema di kepala sang ibu seolah-olah menggunakan megafon. "Jangan takut, Bunda," kata Kenanga. Gadis misterius itu menggunakan istilah Bunda dengan intonasi yang terlalu intim, terlalu merasuki, membuat Maya merasa telanjur dikenal, telanjur dipahami. "Aku Kenanga, aku suka sekali dengan anakmu, ia rapuh, terlalu manusia." Gadis bunian itu menoleh sedikit, membiarkan cahaya bulan menyentuh profil wajahnya. Mata zamrudnya kini beralih dari Dama ke Maya menuntut perhatian penuh. Dunia ini keras. Dunia ini penuh sakit. Kenapa harus ia, jiwa kecil tak bersalah itu, dibiarkan menderita dalam kefanaan? Pertanyaan retoris Kenanga terasa seperti belati yang menembus hati nurani seorang ibu. Maya memaksakan dirinya untuk mengeluarkan suara. Bibir sang ibu bergetar. "Siapa? Siapa kamu?" Kenanga terkekeh. Suara tawa yang hanya terdengar seperti dering lonceng perak yang jauh. "Terserah kau memanggilku apa, sahabat, pengasuh, atau penjaga keabadian. Aku melihat putramu. Aku melihat takdir yang menantinya. Sakit, penderitaan, dan akhirnya kehampaan. Itu adalah takdir manusia." Sambil berbicara, Kenanga melompat turun dari ambang jendela. Gerakannya adalah hal yang paling menakutkan yang pernah Maya saksikan. Kenanga tidak menggunakan otot atau gravitasi. Sang gadis bunian meluncur, kakinya seolah tidak menjejak tanah, melayang melintasi petak bunga mawar kering menuju kaca jendela Maya. Gadis bunian itu kini berdiri tegak, tingginya setara dengan Maya, terpisah hanya oleh kaca. Dalam kegelapan, pakaian putihnya yang berserat cahaya, memancarkan aura yang membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak kusam dan mati. "Biarkan aku mengasuhnya," bisik Kenanga. Suaranya mengandung janji dan ancaman sekaligus. Gadis itu mengangkat tangan kristalnya, meletakkannya tepat di atas kaca, sejajar dengan posisi kepala Dama. "Aku akan membawanya ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang abadi. Dunia bunian, tempat sakit dan kematian tidak ada artinya.
Tempat putramu akan menjadi lebih kuat, lebih lama, dan menjadi bagian dari keindahan sejati. Maya menggeleng kuat-kuat. Kepalanya terasa pening. Tidak, kamu tidak bisa, aku ibunya. Ibu yang mana yang tega melihat anaknya sakit? Balas kenanga, nada suaranya lembut namun menusuk seperti jarum es. Kebahagiaan itu ada di ujung jariku, Bunda. Sebagai gantinya, kau tidak akan ditinggalkan sendirian. Aku tidak sekejam itu. Kenanga menarik tangannya dari kaca. Maya melihat gumpalan cahaya hijau neon mulai berdenyut di telapak tangan gadis itu. Cahaya itu membesar, berputar, seolah-olah kenanga sedang membentuk sesuatu dari udara tipis dan energi murni. Ketika cahaya itu memudar, yang tersisa adalah sesosok bayi lain. Bayi itu diletakkan di tangan kenanga. Bayi itu lebih besar, lebih berat, dan benar-benar diam. Kulitnya berwarna putih gading, seolah diukir dari batu mulia. Matanya terbuka lebar, mata itu bukan mata bayi manusia. Mata bayi bunian itu sepenuhnya hijau zamrud yang terang, dan memancarkan cahaya, menatap Maya tanpa berkedip. Tidak ada tanda-tanda kelemahan atau kefanaan di tubuhnya. Itu adalah makhluk yang tampak sempurna, sudah matang dan abadi sejak lahir. Ini, kata kenanga, kini suaranya terdengar penuh kekuatan. Bayi dari duniaku, dari alam bunian. Ia kuat, ia abadi, ia tidak akan pernah sakit. Ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Ambil pengganti ini dan berikan yang rapuh itu padaku. Pertukaran yang adil, Bunda, fana untuk abadi. Kenangan melihat Dama. Bayi manusia itu, Dama, adalah gumpalan daging yang lembut dan penuh cacat. Putranya akan menangis, akan sakit, akan menjadi remaja yang memberontak, dan suatu hari nanti akan mati dan meninggalkannya. Sementara bayi bunian yang ditawarkan kenanga adalah jaminan atas segalanya. Jaminan atas kebahagiaan, jaminan atas kehadiran, jaminan atas keabadian yang tidak disadari Maya cari dalam setiap detik hidupnya. Godaan yang disodorkan gadis itu begitu kuat, begitu mengakar pada ketakutan seorang ibu baru, sehingga Maya merasa lututnya gemetar. Wanita itu harus memilih sekarang di ambang jendela kamarnya, antara cinta fana yang penuh risiko dan kepastian abadi yang mengerikan. Kenanga menyadari keraguan Maya. Perlawanan sang ibu hanya berasal dari naluri primitif, bukan dari alasan. Kenanga tahu, untuk memenangkan jiwa seorang ibu, dirinya harus menyerang dari sisi logis, memberikan bukti visual yang membenarkan rasa takut terbesarnya. Gadis bunian itu tidak perlu menyentuh. Matanya yang berwarna zamrud pekat mulai memancarkan energi. Dalam hitungan detik, ilusi mulai menyebar dari kaca jendela, melingkupi kamar tidur utama, memanipulasi cahaya dan bayangan. Bima, yang masih terlelap, tampak menghilang dari pandangan Maya, seolah dirinya ditarik ke dimensi ruang waktu yang berbeda. Maya merasa lantai dingin di bawah kakinya berubah. Tiba-tiba, sang ibu berdiri di koridor rumah sakit yang dingin dan berbau antiseptik. Di depannya, dalam balutan seragam pasien yang kebesaran, Dama remaja tampak pucat, batuk-batuk, dan menatap Maya dengan mata lelah yang penuh kesakitan. Ibu, suara Dama serak, memilukan. Aku lelah. Kenapa aku harus sakit terus? Kenapa aku tidak bisa sekuat teman-temanku? Ilusi berlanjut. Adegan itu berputar cepat seperti montase film horor yang pribadi. Dama dewasa mencoba mencari pekerjaan, gagal, wajahnya ditutupi kekecewaan. Penyakit kronis menghantuinya. Kemudian, yang paling mengerikan, Maya berdiri di samping makam, usianya menua, air mata mengalir membasahi pipi yang keriput. Batu nisan itu bertuliskan nama putranya. Dama, putra tercinta. 1955-2028. Umur pendek, hidup penuh perjuangan, dan Maya ditinggalkan sendirian. Rasa sakit dari ilusi itu nyata, lebih tajam daripada kesedihan yang pernah ia rasakan. Maya menjerit tanpa suara, menutupi wajahnya dengan tangan. Itu adalah ketakutan yang Maya sembunyikan jauh di lubuk hatinya. Ketakutan bahwa ia akan gagal sebagai pelindung, bahwa ia harus menyaksikan penderitaan anaknya, dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Lihat, bisik kenanga,
Suaranya kini terdengar dari segala arah, bergema dari dinding rumah sakit palsu itu. Itu yang namanya cinta fana. Penuh kesakitan, penuh perpisahan. Kau tahu ini benar. Kau sudah merasakannya. Kau takut kehilangannya. Tiba-tiba koridor rumah sakit itu menghilang, digantikan oleh cahaya keemasan yang hangat dan menenangkan. Maya kembali ke kamar tidurnya, tetapi kini kamar itu bersinar, dipenuhi wewangian bunga kenanga yang manis. Di ranjang bayi, Dama yang sesungguhnya menghilang. Di sana, duduk tegak di antara bantal, adalah bayi bunian itu. Bayi bunian itu tumbuh. Dalam sekejap Maya melihat bayi bunian itu, yang kini berwajah Dama, tetapi dengan kulit putih bersinar dan mata zamrud abadi, tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Anaknya tidak pernah demam, tidak pernah jatuh, tidak pernah menangis karena rasa sakit. Bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas, sukses, yang selalu membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi rumah ini. Maya melihat dirinya menua, tetapi tanpa ada kerutan kekhawatiran, hanya senyum bangga. Anaknya selalu ada, selalu cemerlang membawa hadiah dan tawa tanpa henti. Pengganti ini, kenanga menunjuk bayi bunian itu dengan anggun. Dia adalah jaminan, dia abadi, dia kuat. Dia akan selalu di sisimu, merawatmu, menghormatimu. Dia tidak akan pernah pergi karena penyakit atau kelemahan manusia. Kehadirannya akan mengisi kekosongan yang pasti ditinggalkan oleh yang fana. Ilusi itu membius. Janji itu begitu manis, begitu menenangkan. Maya merasakan beban di pundaknya terangkat. Kekhawatiran yang ia pikul sejak melahirkan Dama lenyap tak berbekas. Bukankah semua ibu hanya menginginkan kebahagiaan dan kepastian? Kenanga menawarkan keduanya. Kebahagiaan abadi itu milikmu, kata Kenanga, melangkah maju. Bayi bunian di tangannya tersenyum, senyum yang tanpa celah, tanpa cacat, tanpa keraguan. Jika kau relakan yang fana, ambil dia bunda. Dia tidak akan menyakitimu, dia hanya akan memberi. Maya hampir menyerah. Tangan sang ibu terentang hampir menyentuh bayi bunian yang sempurna dalam ilusi yang diciptakan Kenanga. Rasa kantuk yang sangat berat, gabungan dari kelelahan 3 bulan, dan sihir bunian yang membius, menenggelamkan logika dan ketakutannya. Pikirannya berkata ini mudah. Ini adalah akhir dari semua kegelisahan, ambil saja. Namun saat Kenanga bergerak, bayangan tipis gadis bunian itu bergeser, dan dalam sekejap, ilusi bayi bunian yang cemerlang itu pecah. Sekilas, mata Maya menangkap pemandangan yang nyata, yang tidak dimanipulasi, Dama, yang asli. Putranya masih di ranjang bayi, tertidur pulas. Wajahnya mungil, sedikit penyok karena posisi tidurnya, kulitnya kemerahan dan rapuh. Dama adalah gumpalan kelemahan, makhluk yang membutuhkan perlindungan total, yang besok mungkin akan demam, yang lusa mungkin akan merangkak menjauh. Ia tidak sempurna, ia tidak abadi, tetapi dialah Dama. Melihat kelemahan nyata putranya itu, bukan ilusi kesempurnaan, seperti percikan air dingin yang memercik ke wajah Maya. Kenanga menawarkan kebahagiaan abadi, tetapi kebahagiaan itu datang tanpa risiko. Dan Maya tiba-tiba sadar bahwa risiko itulah yang membuat cintanya begitu nyata. Cinta Maya adalah ikatan yang terbentuk dari rasa sakit saat melahirkan, dari tangisan tanpa henti, dari ketakutan di malam hari. Cinta ini rapuh, ya, tetapi murni dan miliknya sendiri. Tidak, ucap Maya, kali ini bukan hanya bisikan, melainkan raungan yang muncul dari kedalaman paru-paru yang kering. Suara itu begitu keras hingga Bima, sang suami, sedikit menggeliat dalam tidurnya. Ilusi keemasan Kenanga berderak, bergetar, seolah-olah dipukul oleh pukulan fisik. Anakku adalah manusia dan dia milikku, lanjut Maya. Berdiri tegak naluri ibunya kini menggantikan rasa takut. Wanita itu melangkah mundur, melindungi ranjang bayi Dama, memposisikan dirinya di antara kaca jendela dan putranya. Aku tidak peduli betapa rapuhnya dia. Dia adalah darah dagingku. Aku tidak akan menukarnya dengan keabadian palsu dari duniamu. Setiap kata yang Maya ucapkan terasa seperti palu yang menghancurkan struktur ilusi Kenanga. Kamar tidur kembali ke gelapnya, dinginnya udara Wonosobo kembali menusuk. Bayangan Dama yang sakit, yang mati,
dan bayi bunian yang sempurna, semuanya lenyap. Hanya tersisa kenanga di luar kaca, bayi bunian di tangannya, dan Maya yang kini memancarkan aura perlindungan yang tebal. Wajah kenanga berubah, senyumnya menghilang total. Matanya hijau zamrud yang indah, kini memancarkan amarah yang dingin dan gelap. Sorot mata kenanga tidak lagi memikat, melainkan membakar. Kau menolak berkah yang tak ternilai. Desis kenanga. Suaranya tidak lagi merdu, melainkan seperti desiran angin tajam di antara batu. Kau memilih kesakitan, kefanaan, dan kesepian yang pasti akan datang. Bodoh. Kenanga mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di belakangnya, di halaman belakang yang gelap, sebuah distorsi mulai terjadi. Udara bergetar, seperti gelombang panas yang melengkung. Dinding di samping kenanga seolah-olah meleleh, membentuk pusaran hitam pekat yang berpendar hijau neon di tepinya. Sebuah pintu portal ke alam yang tidak diketahui. Kenanga telah menyiapkan tempat pertukaran itu. Tangan kenanga terentang, mengarah ke jendela, dan ke arah ranjang dama. Seketika, kekuatan tak terlihat menghantam jendela kaca, menyebabkan kaca itu bergetar hebat dan mengeluarkan bunyi melengking yang menusuk telinga. Kaca itu retak, seolah-olah ditekan oleh tekanan air laut yang sangat dalam. Hanya dalam hitungan detik, kekuatan magis kenanga menghancurkan penghalang fisik terakhir antara dua dunia. Angin kencang yang dingin, berbau lumut dan tanah basah, menerobos masuk dari celah retakan yang membesar. Angin itu tidak alami, itu adalah pusaran energi yang langsung mengarah ke Maya dan putranya. Kamar tidur itu berubah menjadi zona perang. Tubuh Maya, sang ibu, terasa tertarik ke depan, menuju pusaran hitam portal yang menganga di belakang kenanga. Gaya tarik itu seperti tarikan gravitasi yang tiba-tiba berlipat ganda, dan Maya tahu bahwa jika dirinya melepaskan pegangan, tubuh dan jiwanya akan terseret ke alam yang tidak dapat kembali. Maya mencengkeram tiang ranjang bayi dama dengan kekuatan yang luar biasa. Buku-buku jarinya memutih, kakinya tergelincir di atas lantai kayu. Peluh dingin membanjiri dahinya. Di balik kenanga, pusaran portal bunian berputar lebih cepat, menghasilkan dengungan rendah yang membuat giginya bergemeletuk. Kau pikir kau bisa melawan kami? Kenanga tertawa sinis. Tawanya terdengar terdistorsi seperti banyak suara yang tumpang tindih. Cinta manusia itu lemak dan rapuh. Kau menahannya di sini, menahannya untuk menderita. Kau bukan ibu, kau adalah penjara. Saat kata-kata itu diucapkan, Maya melihat ilusi baru, bukan masa depan tetapi masa kini. Ilusi itu menunjukkan dama bayinya menangis di dalam ranjang. Tapi dama ini bukan dama yang tertidur damai. Wajahnya kurus. Matanya berlinang air mata yang terbuat dari debu perak. Bayi itu merangkak, meraih, berusaha menggapai tangan kenanga. Kembalikan aku! Suara dama yang terdistorsi terdengar dari ilusi begitu memohon dan menyakitkan. Ibu tidak mencintaiku. Ibu ingin aku menjadi tua dan sakit. Biarkan aku bersama kenanga. Dinding kamar bergetar. Bima di ranjang utama mulai bergerak mengerang pelan, tetapi kekuatan bunian seolah menahannya dalam tidur yang berat. Dan tak sadarkan diri. Kenanga memfokuskan seluruh energinya pada Maya. Maya memejamkan mata, memaksakan dirinya untuk mengabaikan jeritan ilusi putranya. Itu bukan dama. Itu bukan dama. Pikirannya mengulang mantra itu berulang kali. Kau pembohong. Raungnya. Suaranya hampir hilang ditelan deru angin magis. Maya melepaskan satu tangannya dari ranjang. Rasa takut mematikan memenuhi dirinya. Tetapi naluri itu lebih kuat. Tangan yang bebas itu meraih dama, menariknya erat-erat ke dada. Sentuhan kehangatan kulit bayinya, napasnya yang lembut, adalah jangkar yang menahan Maya pada realitas. Kenanga melihat aksi itu. Bayi bunian di lengannya, yang selama ini diam, tiba-tiba mengeluarkan lengkingan tinggi dan melengking. Lengkingan itu bukan suara tangisan biasa. Itu adalah suara yang dirancang untuk memecahkan keheningan dan menarik jiwa. Lengkingan itu berhasil. Dama di pelukan Maya tersentak, mata kecilnya terbuka. Dia tidak menangis, tetapi matanya yang baru terbuka itu, yang biasanya berwarna coklat hangat, tampak kosong, dan perlahan-lahan mulai memancarkan warna hijau samar, memantulkan warna kenanga. Kenanga di luar jendela tersenyum jahat. Kontrol psikisnya kini mencapai Dama. Kaki Maya terangkat dari lantai, tubuhnya ditarik paksa ke jendela yang retak. Dia tidak bisa melawan lagi.
Kekuatan kenanga dikombinasikan dengan berat tubuh Dama yang kini bertindak seperti magnet ke arah bunian, terlalu besar. Dalam sekejap Maya bersama Dama melayang menuju kaca yang hampir pecah itu. Tepat pada momen ketika bayi bunian di tangan kenanga dan Dama yang terpengaruh sihir saling berhadapan di balik kaca, sebuah bunyi keras terdengar. Bunyi itu bukan berasal dari kamar atau halaman belakang. Itu berasal dari tempat tidur utama, dari tubuh Bima. Bima yang selama ini terperangkap dalam tidur yang diinduksi sihir, tiba-tiba terbangun dengan mata terbelalak. Dia tidak melihat ilusi yang membius, tetapi dia melihat kenyataan yang mengerikan. Istrinya, Maya, melayang di udara, dengan putranya yang masih bayi di pelukannya, tubuhnya ditarik ke arah jendela yang penuh retakan. Di luar jendela, Bima hanya melihat bayangan putih yang menjulang dan pusaran hitam yang menganga di halaman belakang. Ketakutan Bima seketika berubah menjadi amarah primitif. Instingnya mengambil alih. Pria itu melompat dari tempat tidur, otot-ototnya tegang. Bima tahu dirinya menghadapi sesuatu yang bukan manusia, tetapi nalurinya memberitahunya untuk melindungi keluarganya dengan kekuatan apapun. "Pergi kau setan!" teriak Bima, bukan hanya sebuah teriakan tetapi sebuah raungan yang keras. Pria itu tidak punya senjata, tidak punya persiapan, tetapi Bima menghantamkan tinjunya yang kuat ke kaca jendela kamar. Kaca itu, yang sudah dilemahkan oleh sihir kenanga, pecah berkeping-keping dengan suara dentuman memekakkan telinga. Ledakan pecahan kaca itu mengganggu konsentrasi kenanga. Gaya tarik kenanga terputus tiba-tiba. Maya dan Dama jatuh ke lantai kamar, bergulir ke sudut yang aman, kembali ke dunia mereka. Kenanga menoleh, matanya yang marah kini bertemu pandang dengan mata Bima yang ketakutan, tetapi dipenuhi tekad. Keributan yang diciptakan Bima telah memberikan celah, tetapi kenanga masih terlalu kuat. Gadis bunian itu menggerakkan tangannya ke arah Bima, bersiap untuk membungkam pria itu dengan kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba, dari kejauhan, melalui celah kaca yang pecah dan hembusan angin bunian, sebuah suara lain terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah bunyi azan subuh, panggilan suci untuk sholat, sayup-sayup namun jelas, datang dari masjid terdekat di lembah. Suara sakral itu, melodi spiritual yang diakui oleh semua alam, memiliki efek yang dramatis. Kenanga menjerit. Itu adalah jeritan yang mengerikan, bukan jeritan kemarahan, melainkan jeritan kesakitan dan kengerian yang murni. Tubuh kenanga yang bersinar memudar sebentar, seolah-olah dipukul oleh listrik statis. Bayi bunian di tangannya, yang sudah mengeluarkan lengkingan mematikan tiba-tiba berhenti. Makhluk pengganti itu kembali menjadi gumpalan cahaya hijau neon, tidak mampu menahan getaran spiritual azan. Kenanga menyadari batas waktunya telah habis. Kekuatan spiritual dari azan, ditambah dengan kebangkitan Bima, telah menghalangi rencananya. Wajah kenanga, meskipun kesakitan, menunjukkan kebencian yang mendalam. Gadis bunian itu berbalik, bergerak mundur ke arah pusaran portal hitam. "Aku akan kembali, Bunda." Suara kenanga yang terakhir kali terdengar adalah ancaman yang berjanji. "Kau akan melihat anakmu menderita, dan kau akan memohonku untuk menukarnya." Pusaran hitam itu, pintu portal bunian melahap kenanga dan gumpalan cahaya di tangannya. Dinding yang meleleh kembali memadat, kegelapan halaman belakang kembali ke normal, dan yang tersisa hanyalah retakan mematikan di kaca jendela, dan bau harum bunga kenanga yang kuat dan manis yang tiba-tiba memenuhi kamar. Maya merangkak, memeluk Dama erat-erat. Bima berlari ke sisi istri dan putranya, terengah-engah, melihat ke arah jendela yang kini hanya menampakkan refleksi gelap mereka. Mereka selamat. Untuk saat ini, lagu Nina Bobo asing itu tidak akan terdengar lagi. Tetapi janji kenanga untuk kembali terasa lebih dingin daripada udara pagi Wonosobo. Sinar matahari pagi Wonosobo yang sejuk menyambut kekacauan. Udara di dalam kamar terasa tebal, dipenuhi bau manis bunga kenanga yang memuakan dan aroma tajam pecahan kaca. Bima dengan sigap menambal jendela yang hancur dengan triplek tebal, mengunci jendela yang tersisa, dan memasang gorden berlapis untuk mengusir cahaya dan bayangan. Sementara Bima sibuk dengan perbaikan fisik, Maya hanya bisa duduk di kursi goyang,
memeluk Dama yang kini tenang, tetapi terasa lebih hangat dari biasanya. Maya tidak bisa melepaskan pandangannya dari Dama, memeriksa setiap inci kulit putranya, mencari tanda-tanda pengaruh bunian yang mungkin tertinggal. Kita harus memanggil polisi, Mei, kata Bima. Suaranya dipaksakan rasional. Dia menghindari pandangan mata Maya. Bima adalah seorang insinyur, pria yang percaya pada hal-hal yang dapat diukur dan diperbaiki. Baginya, penampakan Kenanga haruslah sebuah perampokan yang gagal, mungkin dengan halusinasi yang dipicu oleh kelelahan ekstrem Maya. Seseorang menerobos masuk, mungkin dia orang gila. Aku menghancurkan jendelanya. Itu pembelaan diri. Kita punya bukti fisik, kaca yang pecah. Maya menggeleng pelan, matanya merah karena kurang tidur dan syok. Polisi tidak bisa menangkap bunian, Mas. Dia bukan manusia. Dia Kenanga. Dia ingin Dama. Maya, hentikan, desak Bima. Kini menatap istrinya dengan ekspresi yang menyakitkan. Aku tahu kau lelah, aku tahu kau takut. Tapi kita harus bersikap logis. Kau bilang dia menghilang saat azan. Itu mungkin hanya kebetulan. Atau dia lari karena ada suara keras. Kita harus menganggap ini adalah ancaman duniawi. Keraguan Bima terasa seperti pengkhianatan bagi Maya. Bima tidak berada di bawah hipnosis bunian, dan dia melihat Kenanga, pusaran hitam, dan bayangan putih itu. Tetapi Bima memilih untuk merasionalkan pengalaman mengerikan itu, dan itu menciptakan jurang pemisah antara mereka. Dia berjanji akan kembali saat Dama sakit, bisik Maya, suaranya serak. Dia menawarkan pengganti abadi untuk yang fana. Dia ingin aku melihat penderitaan anakku, Mas. Dia menanamkan benihnya di kamar ini. Perdebatan mereka berakhir di sana, tanpa resolusi. Bima memasang kunci ekstra, memasang lampu sorot di halaman belakang, pertahanan yang rapuh melawan makhluk yang dapat melelehkan dinding. Bima memilih untuk percaya pada pertahanan manusia, sedangkan Maya tahu bahwa ancaman itu tidak lagi bersifat fisik. Malam itu, Bima tidur di sofa ruang tamu. Dia mengatakan dia perlu siaga jika ada perampok yang kembali. Tetapi Maya tahu Bima melakukannya karena dia tidak tahan melihat tatapan ketakutan dan keyakinan mutlak di mata istrinya. Bima berusaha melindungi rumah sementara Maya sibuk melindungi jiwa putranya. Di tengah keheningan, Maya meraih Dama yang tertidur. Bayi itu merengek pelan, suhu tubuhnya terasa agak lebih tinggi dari biasanya. Perasaan dingin dan ketakutan kembali menusuk hati Maya. Janji Kenanga tentang penderitaan yang akan datang terasa seperti kutukan yang sudah mulai bekerja. 2 hari berlalu dalam ketegangan yang menyesakan. Rumah terasa seperti kapal yang bocor, dan Maya adalah satu-satunya yang menyadari air dingin mulai masuk. Bima kembali bekerja, mencoba menciptakan normalitas, tetapi Maya tidak pernah meninggalkan Dama. Pagi itu, Dama demam. Bukan demam biasa. Suhu tubuhnya melonjak tinggi, melewati angka 39,95 derajat Celcius, dan tidak turun meskipun sudah diberikan obat penurun panas dosis penuh. Dama menangis tanpa henti, tangisannya terdengar lemah dan putus asa. Bima segera membawa Dama ke rumah sakit, didampingi Maya yang pucat pasi. Dokter anak bingung. Semua tes darah, urin, dan pemeriksaan fisik menunjukkan hasil negatif. Tidak ada infeksi bakteri, tidak ada virus umum, tidak ada penjelasan medis untuk demam ekstrem dan persisten yang melanda bayi 3 bulan itu. Dokter menyarankan rawat inap untuk pemantauan, menyebutnya demam tak terdiagnosis, yang mungkin disebabkan oleh virus langka. Dia rapuh, terlalu manusia. Kata-kata Kenanga terus bergema di benak Maya. Saat Dama terbaring di inkubator di rumah sakit, dengan selang infus terpasang di pergelangan tangannya yang mungil, Bima terlihat hancur. Aku tidak mengerti, Mei. Dia baik-baik saja kemarin. Kenapa tiba-tiba begini? Dia menepati janjinya, Mas. Bisik Maya, air matanya menetes, tetapi matanya tetap fokus dan tajam. Saat mengganti popok Dama, Maya menemukan apa yang dia cari. Di bawah tulang selangka Dama, tepat di atas jantungnya, terdapat sebuah titik kecil yang aneh. Itu bukan ruam, bukan gigitan serangga, dan bukan memar. Itu adalah bintik yang tampak seperti tahi lalat, tetapi warnanya bukan cokelat. Warnanya samar, hampir tidak terlihat,
Tetapi di bawah pencahayaan rumah sakit yang terang, bintik itu memancarkan warna hijau zamrud yang sangat pucat. Maya merasakan isi perutnya terbalik. Ini adalah tanda. Jejak dari sentuhan kenanga, sisa-sisa energi bunian yang mencoba menarik jiwa Dama, kini menjadi penanda bahwa penderitaan telah dimulai. Maya menyembunyikan penemuan ini dari Bima. Bima akan meminta dokter untuk memeriksanya, dan dokter hanya akan mengatakan itu adalah pigmen yang tidak berbahaya. Maya tahu penanganan untuk hal ini tidak ada di dunia manusia. Ketika Bima tertidur di kursi lipat di samping ranjang Dama, Maya keluar ruangan. Insting yang kini menjadi satu-satunya kompasnya, menariknya ke satu arah, bukan ke apotek, melainkan ke arah yang lebih tua, lebih mistis. Maya bertekad, jika kenanga ingin menyerang Dama dari alam gaib, Maya harus membalas di medan pertempuran yang sama. Dia harus mencari penjaga, orang yang mengerti tentang bunian dan ritual perlindungan, sebelum kenanga memutuskan untuk kembali lagi dan mengklaim Dama yang sakit dan lemah. Tujuannya, Nenek Karti, seorang dukun kampung yang tinggal di tepi hutan yang berdekatan dengan rumah mereka. Nenek Karti adalah satu-satunya harapan Maya untuk melindungi putranya dari bunian. 2 hari berlalu dalam ketegangan yang menyesakan. Rumah terasa seperti kapal yang bocor, dan Maya adalah satu-satunya yang menyadari air dingin mulai masuk. Bima kembali bekerja, mencoba menciptakan normalitas, tetapi Maya tidak pernah meninggalkan Dama. Pagi itu Dama demam. Bukan demam biasa. Suhu tubuhnya melonjak tinggi, melewati angka 39,5 derajat Celcius, dan tidak turun meskipun sudah diberikan obat penurun panas dosis penuh. Dama menangis tanpa henti, tangisannya terdengar lemah dan putus asa. Bima segera membawa Dama ke rumah sakit, didampingi Maya yang pucat pasi. Dokter anak bingung. Semua tes darah, urin, dan pemeriksaan fisik menunjukkan hasil negatif. Tidak ada infeksi bakteri, tidak ada virus umum, tidak ada penjelasan medis untuk demam ekstrem dan persisten yang melanda bayi 3 bulan itu. Dokter menyarankan rawat inap untuk pemantauan, menyebutnya demam tak terdiagnosis yang mungkin disebabkan oleh virus langka. Dia rapuh, terlalu manusia, kata-kata kenanga terus bergema di benak Maya. Saat Dama terbaring di inkubator di rumah sakit, dengan selang infus terpasang di pergelangan tangannya yang mungil, Bima terlihat hancur. Aku tidak mengerti, Mei. Dia baik-baik saja kemarin. Kenapa tiba-tiba begini? Dia menepati janjinya, Mas. Bisik Maya. Air matanya menetes tetapi matanya tetap fokus dan tajam. Saat mengganti popok Dama, Maya menemukan apa yang dia cari. Di bawah tulang selangka Dama, tepat di atas jantungnya, terdapat sebuah titik kecil yang aneh. Itu bukan ruam, bukan gigitan serangga, dan bukan memar. Itu adalah bintik yang tampak seperti tahi lalat, tetapi warnanya bukan cokelat. Warnanya samar, hampir tidak terlihat, tetapi di bawah pencahayaan rumah sakit yang terang, bintik itu memancarkan warna hijau zamrud yang sangat pucat. Maya merasakan isi perutnya terbalik. Ini adalah tanda. Jejak dari sentuhan kenanga, sisa-sisa energi bunian yang mencoba menarik jiwa Dama, kini menjadi penanda bahwa penderitaan telah dimulai. Maya menyembunyikan penemuan ini dari Bima. Bima akan meminta dokter untuk memeriksanya dan dokter hanya akan mengatakan itu adalah pigmen yang tidak berbahaya. Maya tahu penanganan untuk hal ini tidak ada di dunia manusia. Ketika Bima tertidur di kursi lipat di samping ranjang Dama, Maya keluar ruangan. Insting, yang kini menjadi satu-satunya kompasnya, menariknya ke satu arah. Bukan ke apotek, melainkan ke arah yang lebih tua, lebih mistis. Maya bertekad, jika kenanga ingin menyerang Dama dari alam gaib, Maya harus membalas di medan pertempuran yang sama. Dia harus mencari penjaga, orang yang mengerti tentang bunian dan ritual perlindungan, sebelum kenanga memutuskan untuk kembali lagi dan mengklaim Dama yang sakit dan lemah. Tujuannya, Nenek Karti, seorang dukun kampung yang tinggal di tepi hutan yang berdekatan dengan rumah mereka. Nenek Karti adalah satu-satunya harapan Maya untuk melindungi putranya dari bunian. Meninggalkan Dama dalam perawatan medis dan Bima dalam tidur yang dipaksakan adalah tindakan yang menusuk hati Maya, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara.
Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kota Wonosobo telah tenggelam dalam keheningan yang dingin. Maya menyusuri jalanan dengan langkah cepat. Ia memanggil taksi daring, tetapi ketika ia memasukkan alamat Nenek Karti, sebuah lokasi tanpa nama jalan yang jelas, hanya ditandai dengan koordinat kasar di peta, sopir itu membatalkan pesanan 2 kali. Akhirnya, Maya terpaksa berjalan kaki, melewati batas perumahan dan masuk ke jalan setapak yang lebih gelap, menuju perbatasan hutan yang membentang di belakang rumahnya. Semakin jauh ia melangkah, udara semakin dingin dan berat. Aroma kemenyan yang samar bercampur dengan bau tanah basah dan lumut mulai tercium. Pepohonan di sekelilingnya tampak lebih tua, batangnya memilin seperti tangan-tangan raksasa. Rumah Nenek Karti berdiri terisolasi di puncak bukit kecil, tidak jauh dari tepi hutan. Rumah itu terbuat dari kayu tua, tidak dicat, dan diselimuti oleh aura keheningan yang menyeramkan. Lampu minyak redup yang tergantung di teras adalah satu-satunya tanda kehidupan. Maya ragu. Suara jangkrik yang seharusnya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan yang waspada. Tepat ketika Maya hendak berbalik, pintu kayu berderit terbuka. Sosok yang muncul bukanlah hantu, tetapi memiliki kehadiran yang jauh lebih kuat. Nenek Karti adalah seorang wanita tua yang kecil, dengan punggung yang sedikit bungkuk, tetapi matanya, sepasang mata coklat gelap yang dalam dan memantulkan cahaya, memancarkan kebijaksanaan dan otoritas yang tak terhingga. Nenek Karti mengenakan kebaya hitam sederhana dan sarung batik lusuh. Di tangannya, sebatang dupa berasap pelan. "Masuk, Nak. Aku sudah tahu kau datang." Suara Nenek Karti serak tetapi jelas. Nenek itu tidak bertanya, dia menyatakan. Maya memasuki rumah itu. Interiornya sederhana tetapi dipenuhi oleh benda-benda ritual. Di sudut ruangan, sebuah tungku kecil memancarkan asap kemenyan yang tebal. Dindingnya dihiasi oleh kaligrafi Arab yang sudah usang dan untaian bunga melati kering. Udara terasa berdenyut dengan energi kuno, energi yang Maya butuhkan. Maya berlutut di lantai kayu yang dingin. "Nenek, tolong anakku, Dama, dia diserang bunian, namanya Kenanga." Nenek Karti tidak terkejut. Beliau memejamkan mata, menghirup dalam-dalam asap dupa lalu meniupkannya ke arah Maya. Ketika mata beliau terbuka, pandangannya tidak tertuju pada wajah Maya, melainkan menembus ke dalam jiwa sang ibu. Bau kenanga. "Manis, mematikan," kata Nenek Karti dengan nada dingin. "Gadis bunian dari golongan penukar, cengeling. Mereka menginginkan yang paling rapuh untuk membuat yang paling abadi. Kau menolaknya saat azan, itu melindungimu, tapi juga membuatnya marah. Kemarahan mereka, Nak, adalah penyakit bagi Fana." Nenek Karti duduk bersila di depan Maya, mengabaikan selimut dan infus di rumah sakit. "Bayimu demam tak terdiagnosis karena jiwanya sedang ditarik. Titik hijau zamrud di dadanya itu bukan pigmen. Itu benih kenanga, sebuah jangkar yang ditanamkan saat ia menyentuh kacamu. Benih itu akan tumbuh. Dan saat Dama mencapai batas penderitaannya, bunian itu akan datang. Dan kali ini, tak ada azan yang bisa menyelamatkanmu." Rasa dingin yang lebih pekat daripada udara Wonosobo menyergap Maya. Bagaimana aku melawannya? Aku tidak punya kekuatan." Nenek Karti tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan semua kerutan di wajahnya. "Kau punya kekuatan, Nak. Kau menolaknya. Cinta Fana itu adalah kelemahan, tetapi juga perisai terkuat. Kenanga menawarkan keabadian karena ia tidak mengerti pengorbanan dan perpisahan. Kita akan melawannya dengan itu." Nenek Karti meminta Maya melepaskan liontin kalung yang dikenakannya. Liontin emas putih yang diberikan Bima saat Dama lahir. Nenek Karti meletakkan liontin itu di atas selembar daun sirih, lalu mulai melantunkan mantera dalam bahasa Jawa kuno yang mengalir seperti air terjun. Suara beliau bergetar tetapi penuh energi. Setelah ritual itu, Nenek Karti menyerahkan kembali liontin itu kepada Maya. Emas putih itu terasa hangat, memancarkan getaran halus. "Liontin ini adalah jimat penawarmu. Selama 2 hari azan dari masjid terdekat telah membersihkan rumahmu, menjadikannya tanah yang sulit diinjak oleh bunian. Tetapi kenanga akan kembali, dan ia akan mencoba menerobos batas yang ia buat sendiri, yaitu jendela kamarmu." Nenek Karti mencondongkan tubuhnya,
matanya menuntut ketaatan penuh. Kau harus kembali ke rumah malam ini, sekarang juga. Kau harus melakukan ritual perlindungan. Masukkan liontin ini ke dalam kantong kain hitam, dan jahitlah kantong itu di dalam tirai yang menutupi jendela yang pecah. Liontin ini harus menjadi jantung pertahananmu. Tetapi bagaimana dengan Dama? Dia di rumah sakit. Dama harus kembali ke rumah, tegas Nenek Karti. Kenanga menanam benih di rumahmu. Dama harus dipulangkan. Jika Dama bertahan di tempat yang diinfeksi, benih itu akan mati. Jika ia tetap di tempat yang steril, ia tidak akan pernah sembuh. Tapi ada syaratnya. Suamimu harus percaya, nak. Nenek Karti menjelaskan bahwa Bima harus berhenti merasionalisasi ancaman Kenanga. Bima harus berpartisipasi dalam ritual perlindungan. Jika Bima melakukan perbaikan fisik pada jendela tetapi menolak keberadaan Bunian, pertahanan spiritual itu akan runtuh, dan Kenanga akan masuk tanpa halangan. Maya bangkit. Ketakutan itu masih ada tetapi kini bercampur dengan tekad baja. Dia harus membuat suaminya yang skeptis percaya. Dia harus memulangkan putranya yang sakit dari rumah sakit. Aku akan kembali, Nek, ujar Maya, mencengkeram erat liontin yang terasa hangat itu. Nenek Karti mengangguk, mengambil sebungkus kecil tembakau hitam, dan memberikannya kepada Maya. Ini untuk Bima. Ini akan membantunya melihat dengan mata terbuka. Ingat, kau menolak keabadian. Sekarang, kau harus berjuang untuk kefanaanmu. Maya keluar dari rumah Nenek Karti, kembali ke dinginnya malam. Kini ia tahu apa yang harus dilakukan. Medan pertempuran bukanlah di rumah sakit, melainkan di kamar tidur mereka, tempat Bunian itu pertama kali menunjukkan dirinya. Wanita itu harus memulangkan Dama malam ini, menghadapi amarah Bima, dan menyiapkan pertahanan. Perburuan Bunian telah dimulai.